Momen pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei menjadi panggung pesan perlawanan. Peti yang disiapkan untuk Khamenei arak-arakan bergabung hingga panggung duka yang dikelar negara bukan sekedar penghormatan terakhir bagi sang pemimpin. Bagi Teheran, semua itu menjadi pesan bahwa meski terluka oleh perang, Republik Islam Iran tetap berdiri dan tak mau tunduk pada tekanan musuh. Kehadiran para proksi Iran di tengah tekanan Amerika Serikat dan Israel juga dibaca sebagai pesan keras. Iran ingin menunjukkan meski kepalanya dipenggal, jaringan pengaruh Teheran di kawasan belum runtuh. Teheran juga menonjolkan kehadiran sekitar 20 juta pelayat sebagai pesan diplomatik yang sulit diabaikan. Iran ingin menunjukkan upaya Amerika Serikat dan Israel untuk menggulingkan rezim belum berhasil dan pemerintah masih memiliki masa yang berdiri di belakangnya. Lalu seberapa besar makna politik di balik prosesi pemakaman Khamenei ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Ali Khamenei memang telah tiada, tapi bagi Republik Islam Iran petinya bukan sekedar tempat peristirahatan terakhir. Peti Khamenei justru dijadikan panggung politik untuk menata ulang makna kekalahan menjadi kisah tentang ketahanan dan keberlanjutan kekuasaan. Pemakaman sang pemimpin Iran itu disusun untuk mengganti citra Iran yang terpojok akibat perang. Lalu menggantinya dengan gambaran baru, yaitu seorang pemimpin yang gugur, komunitas keagamaan yang berduka, musuh asing yang dituding sebagai penyebab, dan sebuah sistem yang diklaim masih berdiri meski baru saja diguncang keras. Di titik inilah peti Khamenei menjadi lebih dari sekedar simbol duka. Ia dijadikan pesan politik bahwa Republik Islam masih bisa memamerkan kuasa, masih bisa menggerakkan massa, dan masih bisa memaksa narasi negara tetap hidup di tengah krisis. Seperti yang berulang kali terjadi dalam politik Republik Islam, ritual keagamaan kembali dipakai bukan hanya untuk bergabung tetapi juga untuk menjaga kelangsungan rezim. Dalam budaya politik Iran pasca revolusi, kematian jarang dibiarkan menjadi sekedar kematian. Jika bisa dimanfaatkan oleh negara, maka kematian itu akan diubah menjadi kemartiran. Dan itulah yang kini dilakukan terhadap Khamenei. Negara berusaha merekonstruksi ulang citranya bukan sebagai penguasa represif yang memimpin selama 4 dekade, melainkan sebagai sosok suci, tokoh yang teraniaya, dan pemimpin yang dihabisi oleh musuh dari luar. Lewat narasi itu, pemakaman Khamenei tidak hanya menjadi penutup sebuah era, tetapi juga menjadi upaya Iran untuk menyelamatkan wibawa rezim dengan menyulap kematian pemimpinnya menjadi alat bertahan hidup secara politik. Pemakaman Ali Khamenei bagi Iran bukan sekedar prosesi duka. Teheran justru menjadikan pemakaman ini sebagai panggung daya tahan diplomasi dan komunikasi politik ke dalam maupun ke luar negeri. Rangkaian pemakaman Khamenei menjadi ujian besar bagi pemerintah Iran, sebab negara harus menunjukkan bahwa mereka tetap mampu mengendalikan situasi meski baru saja kehilangan pemimpin tertingginya dalam serangan perang. Ali Khamenei wafat dalam pengeboman gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026. Dan menurut jadwal, ia akan dimakamkan pada 9 Juli 2026. Guru Besar Filsafat Islam UIN Syarif Hidayatullah Khalid Al-Walid yang melayat di Qom Iran pada Sabtu 4 Juli 2026 menjelaskan bahwa dalam prinsip Syiah, kematian dipandang sebagai jalan menuju kemuliaan. Karena itu, menurut Khalid, kematian Ali Khamenei secara syahid justru memperkuat kecintaan dan loyalitas sebagian rakyat Iran terhadap sosok Khamenei beserta prinsip yang diusungnya. Di titik itu, pemakaman Khamenei bukan lagi sekedar acara bergabung. Ia berubah menjadi panggung untuk menegaskan bahwa Republik Islam Iran masih bertahan, masih punya barisan, dan masih mampu menunjukkan kehadirannya di hadapan musuh. Ulasan The Washington Post juga menunjukkan arah yang sama. Amerika Serikat dan Israel dinilai gagal mencapai salah satu tujuan utama mereka, yaitu mengganti pemerintahan Iran. Yang muncul justru pemerintah yang lebih muda, lebih keras, dan lebih terbentuk oleh pengalaman hidup dalam tekanan sanksi, konfrontasi, dan ancaman perang.
Generasi baru di dalam struktur pemerintah Iran adalah orang-orang yang sejak awal sudah hidup dalam gempuran tekanan AS dan sekutunya. Mereka para perwira dan birokrat yang merasakan langsung sulitnya ekonomi akibat sanksi, sekaligus terlibat dalam konfrontasi dan negosiasi dengan blok barat. Dan dari semua itu, Iran ingin mengirim satu pesan lewat pemakaman Khamenei bahwa mereka boleh diguncang tapi belum roboh. Dalam kurun kurang dari setahun, Iran digempur habis-habisan 2 kali oleh Amerika Serikat dan Israel. Tetapi sampai di titik ini, keduanya tetap belum bisa menyatakan kemenangan penuh atas Teheran. Dan itulah mengapa pemakaman Ali Khamenei diubah menjadi panggung diplomasi. Bukan hanya untuk mengukur seorang pemimpin, tetapi untuk menunjukkan bahwa Iran masih ada, masih menyusun kekuatan dan masih siap melanjutkan pertarungannya dalam bentuk yang baru. Pemakaman Ali Khamenei ternyata bukan hanya dipadati pelayat dari dalam Iran. Upacara duka ini juga menjadi panggung untuk menunjukkan siapa saja yang masih berdiri bersama Teheran. Bukan cuma negara sahabat, tetapi juga kelompok-kelompok proksi dan aliansi bersenjata yang selama ini menjadi bagian dari apa yang disebut Iran sebagai poros perlawanan. Dari Lebanon, Palestina, sampai Yaman, satu persatu utusan datang ke Teheran seolah ingin menegaskan bahwa kematian Khamenei tidak memutus jaringan pengaruh Iran di kawasan. Delegasi Hizbullah misalnya datang dipimpin pejabat senior sekaligus mantan Menteri Muhammad Fenis. Rombongan Hizbullah juga disebut membawa pejabat lain serta keluarga anggota yang tewas dan terluka. Dari Palestina, Hamas mengirim delegasi yang dipimpin Kepala Biro Politiknya Muhammad Darwish. Dalam rombongan itu juga hadir anggota Biro Politik Hamas termasuk Bassem Naim. Lalu ada pula Ziad al-Nakhlah, pemimpin Jihad Islam Palestina, kelompok bersenjata Palestina yang juga dekat dengan Teheran. Dari Yaman hadir anggota senior Houthi Daif Allah al-Shami. Jadi panggung duka di Teheran ini jelas bukan sekedar acara pemakaman biasa. Ia berubah menjadi ajang konsolidasi blok Iran sekaligus pesan bahwa jaringan sekutu Teheran masih utuh dan masih aktif. Tetapi yang menarik, Al Jazeera menyoroti bukan hanya siapa yang datang, melainkan juga pesan simbolik yang dikirim Iran kepada para tamunya. Saat setiap delegasi asing berdiri di depan peti Khamenei, pemerintah Iran membacakan ayat-ayat Al-Quran tertentu. Dan ayat yang dipilih untuk Hamas, Hizbullah, bahkan Pakistan, yang oleh Iran disebut sebagai negara saudara dan juga mediator pembicaraan dengan Washington, membawa nada yang sangat jelas. Ayat-ayat itu menekankan 3 hal: kesetiaan pada perjanjian, keteguhan dalam perjuangan, dan pengabdian kepada Tuhan. Artinya Iran tidak sekedar menerima bela sungkawa dari para sekutunya. Teheran juga sedang menegaskan bahwa poros aliansi ini masih diikat oleh narasi yang sama, setia pada komitmen tahan menghadapi tekanan dan tetap berdiri dalam garis perlawanan. Di balik prosesi duka, Teheran sedang mengirim 2 sinyal sekaligus. Ke dalam bahwa aliansi poros perlawanan masih solid, dan keluar bahwa Iran belum sendirian, belum runtuh, dan belum selesai melawan. Jadi pemakaman Khamenei bukan cuma soal kehilangan seorang pemimpin. Ia juga menjadi panggung untuk memamerkan siapa yang masih setia, siapa yang masih hadir, dan siapa yang masih berani berdiri di sisi Iran di tengah tekanan Amerika Serikat dan Israel. Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.co.